point has been updated. Please check it on the map. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Kamis 8 Juni 2023. Pagi-pagi hari sebelum saya berangkat ke Pemprov Jawa Barat. Tapi warga dari Jalan Swadaya Buntu ya, yang meminta tolong kepada saya, yang terdampak dari revisi penlok, mendapatkan kabar bahwa penlok barunya ini telah turun ya. Tapi saya akan coba tetap ke sana untuk memastikan apakah benar sudah turun dan ini turunnya turun kemana dan kira-kira prosesnya bagaimana. Ini pun adalah permintaan dari masyarakat yang ada di penlok tambahan ataupun penlok baru ini ya. Jadi setelah ini saya ambil drone, saya juga nggak tahu ini ambil drone. Jadi dulu saya nggak tahu kapan bisa uploadnya karena di sini saya langsung berangkat ke Pemprov Jabar. Tapi paling tidak ada view untuk di hari Kamis ini ya. Dan seperti yang kita saksikan di hari Kamis ini, perkembangan dari pekerjaan rigid sudah semakin terlihat. Lalu juga ada pekerjaan pemasangan backisting untuk area area concrete barrier. Jadi mohon maaf ini 2 hari kehujanan ya, lumayan juga. Jadi kita saksikan lagi, ini adalah concrete barrier yang sudah yang sedang dalam proses pengerjaan untuk di bagian median tengah. Dan bagi ada yang bertanya, ini juga nantinya akan ada lampu ya, lampu penerangan yang kita sudah saksikan. Dan sekarang mari kita saksikan aja dulu untuk melihat bagaimana progres dari gerbang tol Limo, karena memang sudah fokus pekerjaannya. Seluruh sumber dayanya ini kita saksikan semua fokus di pekerjaan terakhir ya, dimana pekerjaan ini berada di area main road yang di sekitar gerbang tol Limo. Dan pada pagi hari ini sudah terlihat bagaimana perubahannya dibandingkan video kemarin siang. Yaitu adalah pekerjaan lapisan rigid yang sudah semakin memanjang, sudah melewati bagian dari overpass Limo ya. Walaupun memang belum full, tapi sebagian sudah melewati bagian dari maximum flight altitude reached. Overpass Limo. Ya, terlihat dengan jelas bagaimana progresnya di hari ini. Dan pekerjaan sekali lagi sampai dengan malam hari ya, itu sudah jelas. Jadi kalau masih ada yang bertanya ini nggak dikebut, itu kebangetan banget ya. Masyarakat di sini aja udah bilang dalam tanda kutip terganggu dengan aktivitas 24 jam. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan, kontraktor juga bekerja untuk mengejar target ini. Jadi bisa disaksikan bahwa ini dikebut, benar-benar dikebut untuk pekerjaannya. Dan inilah area yang perumahan, yang rumah-rumah maksud saya, yang masih menantikan kabar dari penlok baru ini, kira-kira prosesnya seperti apa. Tentunya dengan adanya informasi ini sangat baik untuk masyarakat jika memang ternyata penlok ini sudah keluar ya. Itu adalah yang dinanti-nantikan, karena menurut masyarakat katanya tinggal di area ini sudah tidak nyaman. Dan terutama ya, airnya sudah tidak ada, airnya sudah kering. Itu adalah air adalah kebutuhan yang utama untuk mandi, untuk nyuci dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hal yang perlu diketahui oleh para pemangku kebijakan ya. Dan sobat keluarga semua, kita saksikan kembali di layar bahwa ini adalah area di gerbang tol Limo 1. Di gerbang tol Limo 1 yang saat ini kita saksikan perubahannya untuk pekerjaan rigid juga ya. Pekerjaan rigid di area gerbang tol Limo 1. Dan di sini belum ada tulisannya gerbang tol Limo 1, tapi pekerjaan-pekerjaan di sini kita saksikan juga sudah ada yang menggelar dari lapisan dasar, dan sebagian sudah naik di LC dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada box culvert ya untuk saluran air. Lalu untuk di depan sana, untuk gelaran atau untuk manuver di akses on ramp, ini sudah masuk di tahapan LC ataupun line concrete sebagian, dan lapisan dasarnya belum bertambah sepertinya. Lalu begitu juga dengan off ramp juga belum bertambah untuk gelaran lapisan dasar. Gelaran per lapisan dasarnya udah mulai bertambah, tapi ini masih ketutup sama bagian bidang rumah ya. Mungkin nanti setelah kita coba dalami kira-kira bagaimana proses penlok tambahan, ini kira-kira ini yang untuk yang satu ini nih, untuk rumah ini bukan bagian dari penlok tambahan ya. Yang persis di bagian depan dari gerbang tol Limo 1 ini bukan bagian dari penlok revisi ataupun penlok tambahan.
sehingga nanti kita perlu coba dalami setelah saya pulang dari Pemprov. Setelah kita mendalami informasi penlock ini, mungkin selanjutnya kita akan coba dalami ini kenapa satu bidang rumah ini belum juga ada pembebasan. Mungkin kita tanyakan warganya kira-kira kenapa dan bagaimana, agar masyarakat ataupun penonton juga bisa mengetahui bagaimana proses dari bidang tersebut ya. Lalu kita kembali ke area ini, galian sloop ya. Tuh, dimana ada ekskavator di sini yang mungkin sedang istirahat di pagi hari ini. Tentunya bagaimanapun meskipun dibilang pekerjaannya 24 jam juga namanya manusia butuh istirahat dulu ya. Ada waktu-waktunya istirahat untuk makan, untuk sarapan pagi, untuk makan siang, untuk makan malam dan lain sebagainya, dan juga mungkin tentunya ada shift-shiftnya juga ya. Nah, ini pagi hari, ini saya ambil di pagi hari sebelum saya berangkat sekali lagi ke Pemprov Jawa Barat ya. Dan kita akan melanjutkan, ini adalah bagian dari overpass Limo yang sudah tersambung, tinggal menunggu informasi dari beberapa bagian. Ini ada 2 rumah lagi yang jalur overpass Limo yang seharusnya bisa segera dibebaskan agar jalur overpass Limo ini bisa digunakan seluruhnya ya. Lalu kita saksikan, ini adalah bagian dari main road, main road jalan utama, main road atau jalan utama dari tol Cinere Jagorawi seksi 3 ruas Krukut ke Krukut Cinere sebenarnya, tapi kalau di depan sana tuh disebut juga bisa dibilang perbatasan antara Serpong Cinere dengan Cinere Jagorawi gitu ya. Nah, ini kita saksikan di bawah sini ada alat pavernya ya, dimana ini suara saya kayaknya udah mulai bindeng lagi kehujanan 2 hari ya. Nah, ini kita saksikan, ini ada benang-benang juga ya. Mungkin ini untuk gelaran lapisan dasarnya, ini berarti dalam waktu dekat akan segera masuk ke tahapan lin konkrit ya. Bagian yang lapisan dasar yang sudah diberikan benang-benang ini berarti hari ini akan memasuki ke pekerjaan lin konkrit. Sedangkan untuk pekerjaan rigidnya seperti yang kita saksikan tidak jauh dari alat paver ini, sudah sampai di titik tersebut. Dan di sini juga ada pemasangan backisting bagian median tengah ya, yang mungkin nantinya akan dilakukan pengecoran oleh truk mixer sehingga bagian mediannya juga bisa segera diselesaikan untuk bagian konkrit barriernya ya, atau perkerasan kaku untuk pemisah jalurnya gitu. Lalu di bagian sisi kanan ini ada pekerjaan untuk galian sloop yang terus dikerjakan untuk digali, dan sekali lagi poin penting dari galian sloop ini adalah untuk menahan agar tidak terjadi longsor yang masuk ke dalam badan jalan tol gitu ya. Karena targetnya seperti yang sudah diketahui bahwa targetnya di bulan Juli ini selesai atau bisa segera difungsionalkan mudah-mudahan. Tentu saja target-target atau harapan-harapan itu kita juga semua berharap hal yang sama. Tapi seperti apakah nanti prakteknya ataupun hasilnya, maka kita semua menyaksikan. Dan yang penting adalah kita menyaksikan bahwa setiap hari kontraktor pelaksana tetap bekerja gitu ya. Dan ini luar biasa sekali gitu. Nah, ini kita saksikan, ini adalah bagian dari gelaran-gelaran lapisan dasar dan juga sudah memasuki ke tahapan lin konkrit. Ya, kita saksikan. Dan ini di bagian depan ini adalah merupakan bagian terakhir untuk galian-galian yang informasi yang kemarin saya terima terakhir adalah di cutting kembali lalu diganti dengan material pralapisan dasar sebelum nanti digelar oleh lapisan dasar ya. Seperti itu informasinya. Jadi masih ada beberapa pergantian bagian tanah gitu ya. Mungkin karena terlalu lembut mungkin, jadi perlu diganti atau segala macamnya. Saya juga kurang begitu paham terkait dengan hal-hal detailnya ya. Lalu di bagian depan untuk barrier gate ya, udah pada nonton kan hasil dari wawancara dengan Pak Direktur Utama TLKJ terkait dengan barrier gate. Jadi barrier gate ini adalah justru untuk bisa mengakomodasi atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari jalan tol lainnya, yang dimana ada pertemuan-pertemuan dari sistem transaksi tertutup, Cijago terbuka, Desari terbuka, dan Jagorawi terbuka gitu ya. Jadi untuk itulah adanya barrier gate ini. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban untuk sobat keluarga semua yang bertanya terkait dengan barrier gate ya. Lalu apalagi ya yang perlu dijelaskan di area ini, rigid sudah sama, mungkin ke LC ya, di bagian sisi kanan tuh jembatan
terusan dari jembatan Pesanggerahan, sisi kanan terlihat ada perkerasan dari LC. Mungkin selanjutnya barulah akan dilanjutkan ke lapisan rigid ya, kayaknya seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari on rem, off rem juga udah mulai kelihatan bentukannya. Untuk on rem dan off rem, on rem gerbang tol Limo 1 dan off rem gerbang tol Limo 2 sudah semakin terlihat juga bentuknya, bahwa dia juga di luar dari bagian main road. Ya, kita saksikan dengan jelas sekali. Oke, selanjutnya kita coba putar ke area ini ya, area dari pelebaran Limo Raya. Nah, ini pelebaran Limo Raya kita saksikan. Kita saksikan ini yang bagian tanah, bagian-bagian tanah yang kita saksikan hari ini ataupun yang pemirsa saksikan adalah merupakan nantinya bagian dari penanaman ataupun penghijauan. Dan saat ini di area pelebaran Limo Raya untuk bagian di akses gerbang tol Limo 2, kita saksikan di sini sudah di loading box culvert ya. Ada box culvert untuk saluran air untuk dilanjutkan, karena saluran air itu juga merupakan bagian terpenting dari struktur jalan agar tidak adanya genangan air ya pada jalan raya ini. Jadi ini saluran-saluran airnya terus dikerjakan juga. Dan sekarang kita lanjutkan ke akses dari gerbang tol Limo 2 ya. Ini makin kelihatan bagaimana kalau kita saksikan ini nih. Ini ada akses gerbang tol Limo 2 yang masih keputus ya. Karena sepertinya berarti di area Shimizu ke sana nih, itu masih belum selesai pembebasan lahannya sepertinya. Karena seharusnya berarti nanti dari arah Limo Raya sana untuk masuk ke arah gerbang tol Limo 2, berarti nanti juga akan ada pelebaran lagi nih. Kalau melihat bentuk dari ini ya, kita saksikan ya. Nah, ini bentukan ini nih. Kalau diteruskan berarti kan harusnya akan menabrak tembok dari jalan Istiqomah, dan juga bagian dari ada Shimizu dan kesana segala macam itu ada tulisan Shimizu ya. Jadi saya sebutnya Shimizu aja biar sama-sama kelihatan gitu ya. Nah, pokoknya sepertinya bagian situ belum selesai, sehingga mungkin pelebarannya belum dilanjutkan. Dan di bagian ini kita saksikan juga sudah dibentuk dari galian slope. Dan di area yang sudah bebas ini, gerbang tol Limo 2, kini sudah semakin dalam lagi untuk penggalian. Ini adalah area penggalian, tanah-tanahnya digali. Ini menyisakan satu bidang atau berapa bidang? Kalau nggak salah ada 2 bidang ya. Ada 2 kepemilikan di sini yang belum selesai. Jadi masih kita tunggu, masih kita nantikan kira-kira seperti apa proses penyelesaiannya gitu ya. Nah, terutama di bagian bidang ini. Nah, ini kira-kira bagaimana nih? Tinggal menyisakan ini ya, untuk di area jalan atau akses dari gerbang tol Limo 2. Dan ini adalah perkembangan dari gerbang tol Limo 2, sobat Pogo semua. Lapisan rigidnya sudah seperti ini. Lainnya kayaknya belum ada perubahan. Mungkin di pemadatan saluran airnya ya. Jadi saluran air yang kemarin sudah dibenamkan, kini sudah dipadatkan kembali. Lalu di bagian depan sana itu juga ada pekerjaan saluran air ya, yang masih terus dikerjakan. Ada 2 ekskavator juga di sana, berarti artinya memang masih terus dikerjakan. Lalu apa lagi? Cukup ya mungkin ya. Area main road kita kembali lagi untuk melihat ke arah Simalungun Krukut, kira-kira seperti apa. Apakah di area sana ada perubahan? Kalau nggak ada perubahan, mungkin nanti kita akan cepat saja. Wow, pagi-pagi tuh lihat, sudah ada ekskavator yang bergerak nih, luar biasa. Pak, sarapan dulu Pak, sarapan dulu, masih pagi. Kalau saya pagi-pagi karena emang mau pergi ke arah Pemprov ya, mau ke Bandung. Kalau ini pagi-pagi sarapan dulu bapak-bapak para pejuang di pembangunan Tol Cijago 3, bapak-bapak yang sedang bertugas. Semoga jangan lupa sarapannya, jangan lupa makan siang dan makan malamnya. Tetap sehat selalu ya, karena dalam bertugas pasti perlu energi. Jadi kita doakan semoga para pekerja di sini ya bisa diberikan kesehatan dan juga sukses selalu. Kita doakan semua ya, para penonton ya, para pemirsa. Terus kita lanjutkan pemirsa, ini kita akan lanjutkan ke arah Simalungun Krukut. Nah, ini kita saksikan di bawah sini bagian dari overpass Limo, sepertinya untuk bagian penahan tanah, turap pemenahan tanahnya sudah selesai, dan bagian ini sedang dilanjutkan untuk pembentukan saluran air. Dan sekali lagi, struktur saluran air adalah merupakan struktur penting dalam suatu konstruksi jalan agar tidak terjadi banjir gitu ya. Dan ini kita lanjutkan. Ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pekerjaan rigid dilanjutkan, sudah jelas sekali. Dan sekarang kita coba lanjut ya. Apakah sudah mulai terlihat ada perubahan? Guardrail belum ada ya.
Pemasangan lampu penerangan jalan juga belum ada perubahan. Untuk area ini memang sepertinya belum dilanjutkan kembali ya. Jadi fokus pada main road dan juga di area gerbang tol Limo 1 ataupun 2 ya. Jadi kita saksikan sepertinya memang di area ini belum ada atau tidak ada banyak perubahan, karena mungkin di sini strukturnya tinggal hal-hal yang mudah yang tidak perlu banyak dinantikan atau tidak perlu banyak penantian perkerasan dan lain sebagainya. Jadi ini hanya tinggal pasang-pasang aja. Jadi kayaknya belum dilanjutkan kembali gitu. Jadi fokus tenaganya itu semua saat ini sedang ada di mana? Di area main road dan gerbang tol Limo 1 dan 2. Oke. Kita coba cek, di sana ada tenda. Ya, harusnya udah selesai juga emang dari kemarin ya. Itu untuk perkerasan. Oke, sepertinya sudah semua nih di area ini. Mungkin di depan sana ada pekerjaan itu ya, gerbang gate satelit itu ya. Tapi karena ini terlalu jauh, saya juga nggak bakal bisa. Di sini aja sinyalnya udah hilang ya. Jadi mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau ada kekurangan dalam penyampaian ini. Pagi hari luar biasa juga ternyata ya, gerbang tol Krukut 5 ya. Antriannya panjang sekali. Mudah-mudahan gate satelitnya cepat selesai dan bisa digunakan oleh para pengguna jalan untuk yang menggunakan dari gate Krukut 5 ini. Terima kasih atas segala supportnya, segala saran masukan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan terima kasih atas dukungannya dan supportnya sudah menekan tombol subscribe dan like dan share-nya. Dan terima kasih yang sudah mendukung dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.